Kita kembali berdialog atau berbincang bersama Mas Rinto Wardana, Ketum Teman Ganjar, dan juga Mas Adi Prayitno, pakar komunikasi politik. Saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kalau tadi kita mendengar banyak sekali terkait poros-poros baru begitu, mulai diagendakan koalisi-koalisi yang mungkin akan mencapai di pemilu 2024. Apa pandangan Anda? Apakah ini mulai gencarnya partai politik mencari sosok capres? Ya, saya kira ini tidak terlepas dari konfigurasi politik yang sudah mulai mengerucut ya. KIB itu kan sudah memunculkan poros politik yang baru, sekalipun belum ada kandidat capres. Pada saat yang bersamaan kita sudah melihat misalnya PDIP siap bertanding di Pilpres dengan atau tanpa berkoalisi dengan partai politik yang lain. Di partai-partai politik yang lain, 5 partai ya, seperti Demokrat misalnya, PKS, PKB, Nasdem, dan Gerindra, tentu sedang mencoba untuk menyusun dan mendesain bagaimana pola komunikasi politik di antara partai-partai yang belum menentukan sikap ini dan apa yang kira-kira akan mereka lakukan bersama. Maka tidak mengherankan kalau Nasdem setelah KIB itu terbentuk bermanuver, berkunjung, bertemu dengan sejumlah elit politik. Tentu ini bagian dari upaya membangun kesepahaman supaya ada faksi-faksi dan kemudian poros-poros politik yang lainnya untuk bisa bersatu. Apalagi misalnya di bulan ini Nasdem itu akan mengumumkan 3 kandidat capres yang masuk dalam nominasi pencapresan mereka. Misalnya sudah mulai muncul nama Ganjar, ada Anies, dan mungkin juga ada Andika Perkasa ya. Itu artinya Nasdem butuh partai politik yang lain untuk menggenapi ambang batas presiden. Dalam konteks itulah kemudian pertemuan dengan Demokrat, pertemuan dengan misalnya Prabowo Subianto menjadi penting untuk dijajaki sebagai bagian dari bagaimana membentuk poros-poros koalisi politik itu. Ini yang saya kira kenapa sekalipun Pilpres itu masih tersisa 20 bulan lagi, tapi bagi para elit ini adalah waktu yang cukup singkat sebenarnya untuk menentukan dan mencari partner koalisi yang paling mungkin bisa diajak bersama untuk 2024. PDIP jelas sudah punya boarding pass gitu ya untuk memajukan capres dan cawapres sendiri. Jelas misalnya KIB juga sudah punya tiket untuk pencapresan dan cawapres sendiri. Tinggal bagaimana partai-partai yang lain. Apakah bergabung dengan PDIP, apakah bergabung dengan KIP, ataukah dia berkongsi membentuk poros politik lain. Bergabung dengan Nasdem yang juga kemungkinan akan menjadi poros politik tersendiri. Baik. Soal capres nanti itu bicara di akhir. KIB kenapa misalnya belum menyebut siapa capres mereka? Tentu ini untuk membuka peluang kepada pihak-pihak lain, terutama partai yang belum bersikap, untuk bisa bergabung begitu ya, Mas Adi ya? Ini semacam jebakan Batman gitu, bergabung dulu baru bicara soal siapa capresnya. Nah, yang menarik sebenarnya soal berarti tahapannya adalah mencari teman sebanyak mungkin baru mengusung siapa yang harus dicalonkan begitu ya? Kira-kira begitu, makanya saya sebut sebagai jebakan Batman. Yang menarik justru karena kehadiran Projo ya. Tentu bukan karena hanya pengalaman Projo memenangkan Jokowi di pemilu 2014 dan 2019 ya. Tapi karena faktor Projo ini adalah duplikasi dari politiknya Jokowi. Baik, kalau tadi Mas Adi sudah sempat singgung begitu, ada nama-nama yang sebenarnya gencar untuk dicalonkan menjadi presiden, ada Ganjar begitu. Di sini juga ada teman Ganjar, Mas Rinto. Sebenarnya hubungan antara Ganjar dan PDI Perjuangan saat ini seperti apa sih, Mas Rinto, sebagai orang yang sering bersama Pak Ganjar? Ya, sebenarnya kita bisa menangkap apa yang terjadi di media massa, gitu, di media televisi, bagaimana kondisi hubungan Pak Ganjar dengan partainya sendiri. Kita bisa melihat bahwa seorang kader partai yang diperlakukan menurut saya sangat diskriminatif ya. Kalau kami melihat dari kacamata relawan, apa yang dialami Pak Ganjar ini adalah sangat diskriminatif. Seharusnya tidak perlu terjadi karena walau bagaimanapun Pak Ganjar ini adalah kader partai atau kader PDIP yang terbaik, di mana beliau ditunjuk, dipercayakan, diberikan kepercayaan untuk memimpin Jawa Tengah. Nah, ada yang menarik dari yang disampaikan oleh Pak Nurdin Halid tadi, bahwa KIB ini masih sedang melakukan identifikasi siapa nanti calon yang akan mereka usung. Di mana kita tahu bahwa kemarin itu sangat mengejutkan ketika KIB ini tiba-tiba dideklarasikan begitu ya. Saya sangat mengharapkan sekali keterkejutan ini diulang kembali oleh KIB dengan tiba-tiba menyatakan mengusung atau mendukung Pak Ganjar jadi capresnya KIB.
Itu Tapi luar kan biasa. Pak Ganjar masih dalam jaket PDI Perjuangan saat ini secara resminya ya, Mas Ya, Rinto? sebenarnya kan dinamika politik ini kan terus berubah setiap Apakah waktu. sebenarnya sudah ada warna biru atau hijau atau kuning yang mendekat ke Pak Ganjar? Tidak juga. Kalau kami sebagai relawan Pak Ganjar, kami tetap berpayung dengan kami mendukung Pak Ganjar itu adalah secara ex officio juga kami mendukung PDIP sebenarnya. Oke. Seharusnya itu yang dilihat oleh elit-elit. Tapi kenapa ingin PDIP. sekali KIB mendukung Ganjar? Kita nggak tahu. Tadi saya menangkap aja apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi bahwa masih terus melakukan identifikasi kandidat-kandidat capres yang akan diusung nanti seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi teman Ganjar kepingin begitu atau ingin Ganjar didukung oleh KIB ini. Nah, kalau kita lihat etikanya begitu, Ganjar ini kan masih dalam jaket PDI Perjuangan. Mas Adi, apakah etis boleh didukung oleh partai-partai lain sebelum ada pembicaraan dengan PDI Perjuangan? Ya saya kira boleh ya. Ganjar didukung oleh manapun boleh, karena dalam sistem presidensialisme multipartai seperti kita, capres itu yang dilihat adalah sosoknya, bukan soal siapa partainya April. Tapi mengusung Ganjar ketika masih menggunakan jas merah atau jaket merah itu bukan perkara gampang. Pasti akan memunculkan konflik yang tidak mudah. Ini bisa dianggap sebagai pembajakan kader PDIP oleh KIB. Itu penting itu. Kecuali ya, secara definitif PDIP sudah tidak mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres, maka sangat mungkin KIB itu adalah soft landing sebenarnya bagi Ganjar untuk mungkin dia berpasangan dengan AHA ataupun dengan yang lainnya sebagai bagian untuk menjadi bagian pencapresan di 2024. Tapi kalau selama masih menjadi bagian dari PDIP, saya agak sulit untuk membayangkan Ganjar itu bisa maju dari KIB karena sudah terlanjur menjadi poros politik sendiri. Kecuali KIB ini ramai-ramai kemudian melebur menjadi bagian dari PDIP memajukan Ganjar Pranowo. Kan titik temunya di Ganjar. Tapi perlu tidak sih Mas Adi ada akad begitu dari KIB ini sowan ke PDI Perjuangan untuk mengambil Ganjar, atau sebenarnya ya udah barbar saja, dibajak saja? Kalau untuk sekarang rasa-rasanya KIB nggak mungkin mengajak PDIP karena sudah memasang call yang tinggi. Mereka ini sudah menjelma sebagai poros politik sendiri yang sudah bisa disejajarkan dengan PDIP. Punya tiket 20% ambang batas presiden soal bisa mengusung capres dan cawapres April. Makanya mereka, KIB ini sudah merasa sepadan betul dengan PDIP. Cuman problemnya bagi saya, ketika Ganjar misalnya nih tidak bisa diusung oleh PDIP dan tidak lagi menggunakan jaket merah, saya kok rasa-rasanya menjadi perjudian yang cukup luar biasa. Karena sudah banyak contoh bahwa orang yang keluar dari PDIP itu juga bukan menjadi orang yang luar biasa. Baik, jadi sangat berpengaruh begitu ya bagaimana jasnya itu dipakai, terutama Ganjar yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Betul, karena basis pemilih Pak Ganjar itu sorry to say banyak pemilihnya PDIP. Nah ini yang saya sebut perjudian. Apakah ketika Ganjar tidak berbaju PDIP, otomatis pemilih PDIP ini akan hijrah ke Ganjar, atau justru dia tetap di PDIP yang dikenal sebagai partai memiliki veto player yang cukup determinan dengan fatwa politiknya yang diikuti sampai bawah. Mas Rinto, apakah hal ini juga dipikirkan oleh Pak Ganjar dengan beratnya beliau untuk melepas jaket PDI Perjuangan ini menjadi dilematis tersendiri? Pak Ganjar berkali-kali menyatakan kepada publik dan kepada media bahwa dia tetap patuh pada perintah partai. Karena walau bagaimanapun beliau dibesarkan secara ideologis oleh di PDIP. Sehingga ketika PDIP atau penentu kebijakan di PDIP tidak melihat peluang ini atau memanfaatkan peluang ini, saya tidak tahu juga. Kita ambil kebalikannya gitu ya. Misalnya Pak Ganjar di luar PDIP akan jadi apa? Sekarang pertanyaannya ketika Pak Ganjar di mana publik telah memberikan persepsi positif terhadap kehadiran Pak Ganjar sebagai capres, itu juga PDIP tidak bisa abaikan begitu saja. Karena walau bagaimanapun majunya PDIP sebagai partai pemenang pemilu itu juga kan merupakan andil daripada kader-kader terbaiknya. Itu yang tidak bisa ditutup mata oleh PDIP. Baik. Tapi kalau Mas Rinto sendiri sebagai teman Ganjar, orang yang independen untuk mendukung seorang Ganjar, dari pendapat Mas Rinto sendiri lebih serak kemana sih sebenarnya? Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kami mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024, secara ex officio juga kami memenangkan PDIP sebenarnya. Itu yang harus ditangkap oleh elit-elit partai di PDIP, supaya nanti tidak underestimate peranan daripada para relawan ini sebagai relawan pengangguran, sehingga sedemikian rupa dihina
Itu kesalahan fatal menurut kami ya. Seharusnya ayo kita bersama-sama karena apa yang dilakukan oleh kami sebagai relawan ini juga berdasarkan konstitusi kok kami punya hak untuk melakukan tindakan kolektif untuk bangsa dan negara gitu loh. Oke. Sama-sama kita dilindungi. Ayo kita bekerja sama-sama memperjuangkan apa yang terbaik buat bangsa ini. Oke, baik. Nah, tapi statementnya adalah Pak Ganjar tetap patuh kepada apapun keputusan dari PDI Perjuangan. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, bicara soal Ganjar ternyata tetap patuh kepada jas di mana saat ini Pak Ganjar berada, yaitu PDI Perjuangan. Apakah KIB juga menilai ada pertimbangan tersendiri karena saat ini tokoh yang kuat adalah Erlangga Hartarto. Apakah menjadi ancaman Ganjar ini kalau misalnya masuk ke dalam KIB karena akan ada perdebatan siapa capresnya? Ya kalau Ganjar Pranowo tetap di PDIP, maka sangat sulit bagi KIB untuk melamar Ganjar sebagai capres ya. Andaipun Ganjar masuk dalam nominasi KIB, kan dipasang-pasangkannya itu dengan Erlangga Hartarto April. Dalam berbagai simulasi survei misalnya selalu ada variabel bagaimana memasangkan Ganjar dengan Puan, Ganjar dengan Sandi, dan termasuk juga Ganjar dengan Pak Erlangga Hartarto. Publik menduga-duga KIB ini kan sebenarnya memang salah satunya sebagai upaya untuk merayu Ganjar Pranowo kalau terus-menerus diperlakukan seperti anak tiri di PDIP. Meski sampai sekarang Ganjar ini kan tidak terprovokasi oleh statement dan serangan-serangan koleganya gitu ya. Disebut sebagai orang yang cukup ambisius, kemelinti dan seterusnya dan seterusnya. Ganjar selalu mengatakan itu adalah vitamin dari teman untuk meningkatkan kinerja. Itulah yang kemudian membuat Ganjar cukup diuji kesabarannya. Apakah di tengah badai kritik oleh para koleganya ini tetap konsisten menjadi bagian penting dari PDIP. Khawatirnya the end of the day-nya iman politik Ganjar itu agak sedikit oleng. Terusan diserang karena ada poros partai politik yang lain terus menggoda, kemudian lompat pagar. Kan begitu. Kembali lagi Ganjar juga manusia biasa ya Mas Adi ya. Karena yang menggoda Ganjar itu banyak. KEB iya, Nasdem juga iya gitu ya. Karena memang di survei sekarang sedang memuncaki paling atas gitu ya, mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan. Baik. Nah, kita nantikan kalau saya boleh kutip gitu, bagaimana yang dikatakan oleh Mas Adi terlalu dini kalau kita menyimpulkan siapa capresnya saat ini karena masih dalam rangka mencari koalisi begitu ya partai-partai yang ada di Indonesia ini dan pemilu cukup banyak waktu untuk bisa memilih siapa capresnya. Kita tunggu saja. Ini kita juga masih menunggu analisa dari Mas Adi juga tentunya dan juga bagaimana teman-teman Ganjar mendukung langsung Pak Ganjar untuk bisa menjadi calon presiden. Terima kasih banyak Mas Rinto Wardana sudah bergabung bersama kami. Juga terima kasih banyak Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak-bapak.